Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqrabbul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat maghrib menjelang salat isya Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Sepatutnya lah mengawali kajian kita malam ini kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana hingga sampai saat ini kita tetap diberikan Allah kesehatan, kekuatan lahir dan batin. Dan dengan izin serta karunia-Nya pula kita dapat datang ke masjid ini, terutama melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti pengajian rutin yang dilaksanakan oleh takmir masjid pada setiap Sabtu malam Ahad. Semogalah pengajian demi pengajian yang kita ikuti selama ini benar-benar dapat menambah wawasan pemahaman kita terkait dengan masalah-masalah agama dan kehidupan, lebih khusus yang terkait dengan masalah-masalah ibadah kita kepada Allah. Sehingga dengan rajinnya kita mengikuti kajian-kajian seperti ini, mudah-mudahan kita benar-benar dapat beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan beribadah sesuai dengan apa yang dituntunkan, dicontohkan oleh Rasulullah. Karena memang dua itulah nanti yang menentukan kualitas mutu nilai ibadah seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah yang kita lakukan, terutama ibadah mahdah, memang ada dasar perintahnya dari Al-Quran dan Sunnah? Kalaupun ada perintahnya, apakah itu dilakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah? Di tengah-tengah hari ini masih banyak saudara-saudara kita yang beribadah tanpa ada dasar dan beribadah tanpa berpola pada apa yang dicontohkan Rasulullah. Karena itu kita bersyukur bahwa sampai saat ini kita tetap istiqamah, tegak lurus di dalam melakukan ibadah hanya mendasarkan pada dua hal tadi. Menunggu adakah perintah, kalau ada perintah memang kita lakukan, berpola dengan apa yang dikehendaki dan dicontohkan Rasulullah. Karena Rasul sudah terang-terangan menyampaikan dalam hadis beliau, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak pernah kami perintahkan, maka amalan itu akan tertolak. Ini sudah terang-terangan disampaikan Rasulullah. Karena itu kita bersyukur bahwa selama ini kita tetap mendasarkan amalan itu berpola pada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah rahimakumullah. Kajian kita malam ini saya ingin bertolak dari 3 musibah yang dihadapi oleh manusia setiap hari. Pada dasarnya memang setiap hari kita ini ditimpa oleh musibah. Tetapi itu bisa bermakna musibah dan bisa bermakna rahmat. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Pertama, sadar atau tidak kita sadari bahwa setiap hari jatah usia hidup kita ini berkurang. Ingat atau tidak ingat, sadar atau tidak kita sadari,
bahwa hari-hari yang kita habiskan ini berarti jatah usia hidup kita berkurang. Tetapi berkurangnya usia sering lepas dari perhatian orang. Sementara ketika harta yang berkurang, orang lalu menaruh perhatian yang sangat besar. Padahal harta yang hilang, harta yang berkurang, masih ada peluang untuk dapat kembali. Tetapi manakala usia yang berkurang, tidak akan pernah kembali lagi. Jadi ini kalau tidak kita sikapi sebagai sesuatu yang berharga, dia menjadi musibah. Jadi kalau harta yang berkurang, orang lalu kepalang tanggung, serius. Sementara kalau usia yang hilang, yang berkurang, orang tidak pernah merasa rugi. Kalau ini yang disikapi berarti ini musibah. Yang kedua, setiap hari kita hidup ini menikmati nikmat rezeki dari Allah. Sementara banyak orang yang lalai bersyukur bahwa setiap rezeki yang kita nikmati itu, yang kita dapatkan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Karena itu kewajiban kita mensyukurinya. Nah, sementara banyak orang yang lalai bersyukur, meski setiap saat dalam kehidupannya ia menerima rezeki nikmat dari Allah. Sehingga di dalam surah Ar-Rahman itu tidak tanggung-tanggung Allah menanya kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terhadap nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan? Karena saking kita setiap saat menerima nikmat dari Allah, karunia dari Allah, tapi kalau kita tidak mensyukurinya, berarti ini musibah. Jadi musibah bisa saja dia menjadi rahmat kalau kita memang mensyukuri nikmat yang setiap saat kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka kalau kita menyadari bahwa setiap hari hidup ini kita menerima nikmat dari Allah, maka kita tidak boleh lalai mensyukuri nikmat itu dalam pemahaman melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi bersyukur, syukur nikmat kita kepada Allah. Yang ketiga, setiap hari kita ini hidup melangkahkan kaki. Ini berarti bahwa kita mendekati kubur. Dalam pengertian kita mendekati akhirat. Setiap hari kita melangkahkan kaki berarti kita mendekati kubur, mendekati akhirat. Lawannya berarti kita menjauhi dunia. Jadi dunia ini makin jauh, sementara kita makin dekat dengan akhirat. Ini berarti bahwa setiap orang itu harus memperhatikan apa yang ia lakukan untuk hari esok, hari akhirat. Karena itu maka apapun yang kita lakukan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Di dalam sebuah hadis Rasul, tidak melangkah kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sebelum ia ditanya, pertama, jatah usia yang diberikan kepadanya untuk apa ia habiskan. Ditanya nanti kita. Yang kedua, harta yang ia miliki, dua ditanya sekaligus. Dari mana ia peroleh dan untuk apa ia gunakan. Dan yang ketiga, ilmu yang kita peroleh. Setiap kita melakukan pengajian, kajian, kita peroleh ilmu, apakah itu digunakan, untuk apa kita gunakan. Dan yang ketiga, yang keempat, jasad kita, badan kita ini yang sempurna diciptakan oleh Allah, untuk apa kita gunakan.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam penciptaan yang sempurna. Lalu untuk apa kita gunakan? Nah, jadi yang musibah yang ketiga ini bisa ia menjadi musibah karena setiap hari kita melangkahkan kaki, pada hakikatnya kita mendekati kematian, mendekati akhirat, dan kita menjauhi dunia. Sementara orang banyak yang perhatiannya terhadap akhirat yang kekal itu longgar, tidak sebesar seperti perhatian orang terhadap kehidupan dunia yang panah ini, yang dunia ini yang sebentar akan hancur, sementara orang lupa mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Karena itu maka nanti di ujung kehidupan kita ini, disitulah nanti akan menentukan nasib seseorang. Apakah ia husnul khotimah, dapat menyebut kalimat la ilaha illallah di hadapan sehingga dia mendapat meraih surganya Allah Jannatul Na'im. Nah, karena itu maka sebanyak apapun harta yang terkumpul, jabatan yang kita emban, penghargaan yang kita raih, semuanya itu tidak akan bisa menyamai kenikmatan akhirat. Nah, karena itu maka kita harus menanti husnul khotimah di dalam memasuki alam akhirat. Karena itu maka nikmat yang paling besar, nikmat yang paling berharga adalah nikmat iman. Karena tanpa iman, apapun yang kita lakukan di dunia ini, kebaikan apapun yang kita lakukan di dunia ini, dia tidak akan berarti di akhirat. Oleh karena itu maka hidayah iman ini harus kita rawat, karena hidayah iman ini adalah hidayah yang paling besar, hidayah atau nikmat yang paling besar. Biasalah kalau iman itu yajid wa yanqus, terkadang dalam kondisi tertentu dia naik, mudah beribadah, gemar beribadah. Tapi dalam kondisi tertentu iman itu bisa melemah, bisa menurun, koler dia beribadah. Biasalah itu. Tapi hati-hati jangan sampai iman itu lepas. Karena ini hidayah. Maka setiap awal kajian, para dai, para mubaligh selalu membacakan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu meninggal, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beriman, dalam keadaan muslim. Karena ini menentukan ujung dari kehidupan seseorang. Karena iman itu adalah hidayah. Hidayah itu artinya kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang sebagai jalan mudah ia untuk mendapatkan surganya Allah. Itu hidayah. Kita nih hari ini mendapat hidayah Allah. Mudah datang ke masjid, ada pengajian, salat berjamaah, itu hidayah Bapak. Karena itu jalan mudah untuk mendapatkan surganya Allah. Jadi hidayah itu ialah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang sebagai jalan mudah yang untuk menuju surganya Allah. Jadi orang yang rajin mengikuti kajian, orang yang rajin salat berjamaah, itu orang yang mendapat hidayah. Pengajian misalnya ada hadis Rasul, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini kan kabar gembira ini oleh Rasul bagi bapak-bapak yang senang
menghadiri taklim-taklim seperti ini. Apa ujar Rasul? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang keluar rumah menempuh jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Hadis sahih ini. Dan tidak semua orang mudah datang ke masjid mengikuti taklim-taklim ini. Meskipun di hampir semua masjid kita itu memfasilitasi ada pengajian subuh, ada pengajian malam. Jadi hidayah ini jalan mudah kita untuk menempuh, mendapatkan surganya Allah. Jangan sampai iman itu lepas. Seperti tadi yang diisyaratkan dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu meninggal, jangan kamu mati, kecuali kamu dalam keadaan seorang muslim, orang yang beriman. Sehingga di ujungnya kita husnul khatimah, membawa kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Coba Bapak, mungkin saya perlu ulangi lagi. Bagaimana alimnya seorang Syekh Qadir Abdul Qadir Jailani tersungkur menangis karena ada kekhawatiran di ujung hidupnya ini. Apakah husnul khatimah? Ada kekhawatiran. Syekh Abdul Qadir Jailani seorang alim, seorang faqih yang karamah-karamahnya sering dibacakan dalam manaqib-manaqibnya. Ia orang yang banyak muridnya. Pada suatu hari Syekh Qadir Jailani berjalan bersama murid-muridnya. Ini kita memahami hidayah tadi Bapak. Di tengah jalan Syekh Qadir dihadang oleh seorang pemabuk berat. Meski saat itu dia tidak mabuk, dia kenal dengan Syekh Qadir Jailani, seorang yang alim. Pemabuk ini tadi mengajukan 3 pertanyaan. Wahai Tuan Syekh Qadir Jailani, mampukah Allah, bisakah Allah mengubah diriku yang pemabuk ini menjadi orang yang taat, menjadi orang yang saleh? Dengan gampangnya, dengan mudahnya lah Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, semua itu gampang, mudah, dan bisa dilakukan oleh Allah. Allah bisa saja berbuat sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh makhluknya. Allah mudah, Allah gampang melakukan itu. Senanglah ia mendengar jawaban dari Syekh Qadir Jailani. Lalu ia mengajukan pertanyaan yang kedua. Wahai Tuan Syekh Qadir Jailani, mampukah Allah, bisakah Allah mengubah diriku yang ahli maksiat ini menjadi orang seperti kamu yang ahli ibadah? Syekh Qadir menerangkan, Syekh Qadir menjawab, itu mudah bagi Allah. Allah bisa saja berkehendak apa saja, mengubah sesuatu yang ia kehendaki. Allah bisa mengubah dirimu yang ahli maksiat menjadi orang yang ahli ibadah. Senang dia mendengar jawaban Syekh Qadir. Gembira dia mendengar. Lalu ia mengajukan pertanyaan yang ketiga. Wahai Tuan Syekh Qadir Jailani, mampukah Allah, bisakah Allah mengubah dirimu yang ahli ibadah itu menjadi orang seperti aku yang ahli maksiat?
Pertanyaan yang ketiga ini berbeda dengan yang pertama dan yang kedua. Pertanyaan pertama dan kedua tertuju kepada diri si pemabuk, sedangkan pertanyaan yang ketiga ini ditujukannya kepada Syekh Qadir Jailani. Wahai Tuan Qadir Jailani, bisakah Allah, mampukah Allah mengubah dirimu yang ahli ibadah itu menjadi orang seperti aku yang ahli maksiat? Qadir Jailani tidak menjawab, tapi ia malah tersungkur menangis. Menangis, tidak menjawab. Kalau pertanyaan pertama, pertanyaan kedua dijawab oleh Syekh Qadir, tapi begitu pertanyaan ketiga tidak dijawab. Murid-muridnya lalu menghampiri Syekh Qadir. Wahai Tuan, apa yang terjadi ini? Ada apa yang terjadi ini? Syekh Qadir lalu menerangkan, wahai murid-muridku, sungguh benar kata orang ini. Kapan saja Allah bisa mengubah nasib seseorang, termasuk diriku. Siapa yang bisa menjamin kalau nanti di ujung akhir hidup kita husnul khatimah? Siapa yang bisa menjamin? Karena itu aku rada-rada takut, khawatir, aku menangis. Karena iman itu bisa lepas. Jangan sampai iman itu lepas tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Siapa yang bisa menjamin, kata Qadir Jailani? Kapan saja Allah bisa mengubah nasib seseorang, termasuk diriku. Siapa yang bisa menjamin kalau di ujung hayat kita husnul khatimah? Aku khawatir. Bayangkan Bapak, orang sekaliber, orang sealim Syekh Abdul Qadir Jailani masih rada-rada khawatir. Apalagi orang seperti kita. Karena itu maka tugas kita harus bisa merawat, menjaga hidayah iman hingga sampai di ujung akhir hidup kita husnul khatimah. Kata orang, hidup beserta iman, mati beserta iman. Karena apa? Karena hidayah ini hak Allah. Hidayah ini Allah prerogatifnya. Di dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Tetapi akulah yang memberikan hidayah kepada siapa orang yang aku kehendaki. Ayat ini turun ketika paman Nabi mau meninggal, Abu Thalib. Sudah menghadapi sakaratul maut nih, paman yang disayangi. Nabi datang. Begitu Nabi datang, sudah di samping kiri kanan sudah ada Abu Jahal dengan yang lain-lainnya. Lalu Rasul, wahai paman, ucapkan wahai paman, la ilaha illallah. Nah ini Abu Jahal membujuk, agama nenek moyang kita, agama nenek moyang kita. Rupanya tidak berani. Lagi sekali lagi, wahai paman, supaya aku bisa memintakan ampun kepada Allah, ucapkan la ilaha illallah. Dipaksa oleh Rasul, tapi yang bubuhan Abu Jahal yang ini tetap mendampinginya. Turun ayat ini, Bapak. Turun ayat ini. Innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk meski kepada orang yang kau cintai. Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Itu hidayah itu dari Allah. Bayangkan kalau kita mau melihat perjuangan Nabi Ibrahim, menebarkan agama tauhid, memberantas kemusyrikan, tapi orang tuanya tidak beriman kepada agama Nabi Ibrahim. Bayangkan, sudah dibujuk oleh Nabi Ibrahim, tapi orang tuanya tetap tidak beriman.
Bagaimana istri-istri Nabi, Nabi Nuh, Nabi Lut tidak beriman pada suaminya seorang Nabi. Hidayah. Ini hidayah. Karena itu kita bertugas sekarang merawat hidayah. Ada berapa petunjuk di dalam kita bisa merawat hidayah supaya hidayah ini sampai ke ujung hidup kita. Hidup beserta iman, meninggal beserta iman. Pertama, orang yang bisa merawat hidayah itu ialah orang yang hatinya mudah dalam melaksanakan ibadah. Kada koler. Nah ini ciri ini. Ciri orang yang gampang beribadah, mudah beribadah, ia merasa lezat, merasa nikmat dalam melaksanakan ibadah. Kada terpaksa. Nah ini nih ciri. Merasakan nikmatnya beribadah. Karena beribadah itu diawali dengan ketulusan, keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kamu itu diperintahkan untuk beribadah kecuali dengan ketulusan. Sehingga orang yang mudah dalam beribadah itu ciri orang yang bisa merawat iman, hidayah iman. Jadi kalau iman itu yazid wa yanqus biasalah. Tapi yang luar biasa dan berbahaya adalah kalau iman itu lepas. Karena itu kita berkewajiban merawatnya dengan mudah melaksanakan ibadah. Tahu sudah jadwal sembahyang nih, kalau johor jam 12.20, hendak betulakan, kaina dulu tanggung nak sesayangnya nih berjamaah dulu. Jangan tulak-tulak langgar waktu. Nah ini dah kadang perhitungkan. Karena itu maka orang yang mudah dalam beribadah, ia memperhatikan waktu-waktu di dalam beribadah, terutama waktu salat. Namun hendak betulakan itu melihat dulu jam tangannya. Ini asap parah sudah zuhur nah. Kayaknya kita habisan orang ajan di jalan nih. Ayo kita bertahan dulu. Nah ini. Kadang mau dilanggar taruh soalnya tulak apa ini kada tahu orang ini. Oh ini ala-ala nama maghrib nah kada nyaman nah kena di jalan bertahan sebentar. Kecuali kalau memang kita dalam keadaan sapar, itu lain soal. Ini orang yang mudah. Yang kedua Bapak, orang yang nanti bisa merawat hidayah iman, orang yang istiqamah dalam beribadah. Istiqamah di sini ia menjaga kualitas ibadahnya, meningkatkan kualitasnya mendasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Istiqamah, tegak lurus. Maka di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 3 Allah berfirman, wa may yaqtasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ini dalam Al-Quran. Wa may yaqtasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh dalam beragama Allah yang mendasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, faqad hudiya ila siratim mustaqim. Maka ia telah mendapat petunjuk. Siratal mustaqim itu jalan lempang, jalan lurus. Dijelaskan di dalam Al-Quran. Karena itu maka hidayah inilah yang harus kita pertahankan. Jangan sampai ia lepas. Dulu rasanya belum pernah juga di sini mencontohkan. Saya punya kawan ada dosen perempuan, tapi tidak perlu disebut, karena dia sudah meninggal. Hubungan kita sebagai sesama dosen baik. Dia ini dosen perempuan, kemudian kawin dengan seorang muslim. Tapi dosen perempuan ini beragama Kristen, dia kekeh tetap mempertahankan agamanya, sehingga suaminya yang dulu muslim pindah agama menjadi mengikuti agama istrinya. Berarti dia telah melepas hidayah Allah, hidayah iman. Lepas ini sudah, karena mencintai istrinya yang beragama Kristen.
Hiduplah dia sebagaimana layaknya orang hidup berkeluarga, beranak, bercucu. Qadarullah lebih dulu meninggal suaminya. Yang tadi Islam, pindah tadi meninggal. Berarti dia meninggal dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir. Dalam perjalanan dalam usianya yang tua, istrinya yang tadi beragama Kristen mendapat hidayah Allah. Di ujung akhir kehidupannya dia menjadi seorang muslimah. Anak-anaknya, cucu-cucunya semuanya pindah kepada agama Islam. Berarti ini telah mendapat hidayah Allah. Coba bayangkan Bapak, bagaimana hati. Andai kata dia mau pindah agama, suaminya masih hidup, pastilah suaminya dibawa. Karena yang dulu suaminya berasal dari agama Islam. Lepas hidayah suaminya. Jadi ibarat ini sudah tertinggal sarongan aja lagi. Anaknya, cucu-cucunya pindah agama kepada agama Islam. Ini hidayah dilepas tadi. Karena hidayah itu tadi Allah. Dan ada satu lagi contoh di sini. Dan ini masih hidup orangnya, tidak bersebut. Dua orang dosen ini dulu istrinya beragama Islam. Karena mencintai suaminya, dia pindah agama mengikuti agama suaminya, agama Kristen. Entah pergaulan apa yang mempengaruhi, suaminya yang beragama Kristen ini mengajak istrinya mau pindah kepada agama Islam. Yang dulu istrinya ini kan orang Islam juga. Di dalam bayangan hati suaminya, karena dia di dunia Islam, tentulah dia mau diajak kembali kepada agama yang dulu. Tapi apa jawabannya Bapak? Jaka ibarat bahasa kita nih ya, jawabannya begitu diajak mau pindah agama, masuk agama Islam, ngalih aku asa supan bebulang-bulik nih, supan keluarga, biar aja kita agama ini aja. Nah ini Bapak, dua-duanya hari ini belum mendapatkan hidayah iman. Padahal yang diajaknya tadi kan istrinya nang dulu beragama Islam. Yang suaminya bukan agama Islam, tapi suaminya pengaruh apa? Lalu mau masuk agama Islam, diajak istrinya. Istrinya yang kadang mau. Ngalih aku, supan apa, orang keluarga, bulang-bulik beragama. Ini mungkin bisikan syaitan. Dosa gini kam supan ini, udah sabartan ini aja. Nah ini. Dua-duanya belum mendapat hidayah. Karena tadi apa? Hidayah ini perlu dirawat. Pertama tadi mudah dalam beribadah, jangan koler. Yang kedua istiqamah dalam beribadah, mendasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan agama tauhid. Karena tadi firman Allah, wa may yaqtasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh pada agama Allah, yang mendasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, faqad hudiya ila siratal mustaqim. Niscaya dia akan mendapatkan hidayah siratal mustaqim. Nah lalu yang ketiga, orang yang nanti gemar, yang nanti dapat merawat hidayah, yaitu orang yang selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Kalaupun ada dosa, dia segera bertobat. Karena orang yang mendapatkan keampunan Allah itu berarti orang sudah menuju surganya Allah. Dan Allah itu memerintahkan kita untuk segera memohon ampun, beristighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Katakanlah, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Jadi rancak-rancak setiap saat kita sering beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum
Wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah, capati ujar kita ini, bersegera menuju keampunan Allah, bersegera menuju surganya Allah. Yang surga itu Allah siapkan seluas langit dan bumi. Wa jannatin arduha samawati wal ard. Untuk siapa itu? Uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa di sini orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai, yaitu orang-orang yang gemar berinfak, bersedekah, baik dalam keadaan senang maupun sedih, baik dalam kaya maupun miskin, baik dalam keadaan apapun. Jadi baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Wal kadhibinal ghaidha, dan orang-orang yang selalu bisa mengendalikan emosinya, orang yang sabar. Wal kadhiminal afi wal afinal anin nas, dan orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang mudah memberi maaf begitu. Orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Jadi memaafkan kesalahan orang lain ini adalah bagian dari berbuat kebaikan, dan itu dicintai oleh Allah. Nah, jadi orang yang selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah, itu orang yang bisa merawat hidayah iman. Kalaupun ia membuat kesalahan yang besar, dia segera bertobat dengan taubatan nasuha. Tobat nasuha ini adalah tobat yang sebenar-benarnya tobat, bukan tobat sambal. Jadi tobat nasuha itu tobat yang sebenar-benarnya tobat, dan tobat nasuha itulah yang diterima oleh Allah. Ciri tobat nasuha atau syarat tobat nasuha itu, pertama, kalau kita melakukan kesalahan segera bertobat, kita mengakui bahwa kita telah melakukan suatu dosa atau kesalahan. Mengaku sudah. Kita akui. Jangan saling disatrum, hanya mengaku. Yang kedua, menyesali telah melakukan perbuatan dosa. Namun kadang menyesal, ya. Pertama, mengakui bahwa telah melakukan suatu kesalahan. Yang kedua, menyesal telah melakukan suatu dosa atau kesalahan. Yang ketiga, beristighfar, memohon ampun kepada Allah atas dosa yang dilakukan. Lalu yang keempat, berazam, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Nah, supaya tidak dikategorikan dengan tobat sambal. Tobat sambal itu ya diulang-ulang lagi, itu tobat sambal. Dan yang kelima, tentu diikuti dengan selalu berbuat kebaikan, mudah berbuat kebaikan. Inilah beberapa hal yang bisa merawat hidayah iman, hidayah yang paling besar diberikan Allah kepada kita dibanding dengan nikmat yang lain. Karena tanpa iman tidak ada artinya hidup kita di akhirat nanti. Semuanya akan sirna. Karena itu iman adalah hidayah yang paling besar yang diberikan, paling berharga yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Dan hidayah itu tadi ialah jalan mudah yang diberikan Allah untuk menuju surganya Allah. Sehingga orang yang memiliki ciri bisa mendapatkan hidayah tadi, orang yang senang, gemar, mudah melakukan ibadah, kada koler. Dan orang yang istiqamah di dalam beribadah, menjaga kualitas ibadah, menjaga frekuensi ibadah itu tetap terjaga, sehingga dia mendapatkan siratal mustaqim,
istiqamah, dia tegak lurus kepada agama Allah. Wa may yaqtasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Dan yang ketiga, orang yang selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah, karena itu adalah perintah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Segeralah menuju ampunan Allah dan menuju surganya Allah, yang surga itu disiapkan Allah luasnya seluas langit dan bumi dan diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kekuatan kepada kita sehingga hidup kita beserta iman sampai nanti kita meninggal beserta iman, dan di ujung akhir kehidupan kita husnul khotimah dengan membawa kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah mohon dimaafkan, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.